jujur aja kayak aku orangnya rada males sebenarnya. Kamu langsung jujur ya? Aku ngomong itu. Langsung aku jujur ya? orangnya rada males. Kadang-kadang procrastinate juga. Oke. Tapi jadi aku bilang juga kayak there's like a switch. Kalau aku tahu ada sesuatu yang harus dikejar, hilang semua itu. Final plan-nya pasti balik lagi ke Indonesia. Karena as I mentioned in my essays before, like I want to have a legacy. Selamat datang di Education USA Talks, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah seorang Education USA Advisor yang based di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, di Education USA Talks kali ini kita kedatangan tamu yang pasti selalu ya, kita super keren-keren banget pastinya tamu-tamu kita. Dan kita harapkan cerita-cerita dari tamu kita hari ini pastinya itu akan bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan pastinya itu akan kita dapatkan banyak sekali nanti referensi-referensi yang akan bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua yang sedang persiapan belajar ke Amerika Serikat. Oke, tanpa berlama lagi langsung saja kita sapa tamu kita, Atharel Utomo. Apa kabar Atharel? Alhamdulillah baik. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, lagi kuliah kah? Lagi libur. Lagi libur. Oke, berarti kamu lagi sekolah di US nih? Iya, lagi sekolah di US. Oke, so libur berarti go back to Indonesia. Tapi ini aku baru pulang setelah 2 tahun. Pulang setelah 2 tahun. Oke, nice. Kemarin tuh pulang. Awalnya hari ini nggak mau pulang, cuman summer ini nggak mau pulang, tapi udah disuruh orang pulang tua nih ya. pulang. Orang tuanya kangen deh. Oke, akan lebih bagus Atharel memperkenalkan lebih dahulu, nanti akan kita ngobrol lebih panjang lagi. Halo teman-teman, nama aku Atharel Haptana Utomo. Aku sekarang lagi kuliah di North Carolina State University, S1 jurusan Industrial Engineering. Oke, S1 di NC State ya, North Carolina State University. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol juga nih ya, Atharel, bahwa sebelum ke NC State, ternyata Atharel itu sudah ada pengalaman setahun juga di Cleveland. Dan sebelum itu juga sempat ada di ITB juga ya. Nah, mungkin bisa dicerita sedikit nih, kenapa akhirnya dari ITB and then Cleveland and then you end up in the NC State. Kesannya jadi kayak pindah-pindah ya. Ya, kesana kayak pindah-pindah nih. Jadi aku pas waktu itu lulus SMA, itu aku udah keterima di Belanda, di Wageningen University Food Technology. Dan pada saat itu ada COVID kan, pokoknya setelah aku keterima 1 bulanan gitu ada COVID. Terus mereka kasih opsi katanya mau dibatalin admissionnya, di refund semua atau di postpone sampai nggak tahu kapan. Kan waktu itu COVID masih kurang jelas ya. Akhirnya orang tua bilang udahlah dipospon aja, kan nggak tahu kapan. Akhirnya waktu itu cari kuliah. Nah, aku tuh waktu SMA tuh pikirannya kalau gap year tuh masih jelek gimana lah. Gitu ya. Masih kayak aduh masa teman-teman yang lain kuliah, aku gap year gitu, malu. Terus nggak boleh PTS juga sama orang tua. Jadi kayak aduh gimana nih opsinya kalau nggak ikut UTBK ya cari-cari universitas negeri kan. Akhirnya pas lagi cari-cari ITB Internasional masih buka pendaftaran. Tuh persiapan IELTS tuh sebentar banget, cuman seminggu atau 2 minggu. Habis itu tes, disubmit ke ITB, ada persyaratan IELTS, nilai dan segala macam, rapot, keterima ternyata di gelombang 3 kalau nggak salah. Di jurusan apa? Itu jurusan teknik mesin, ya, teknik mesin internasional. Karena waktu itu mikirnya kayak, ada double degree-nya, sama ada pertukaran pelajar kan, ada student exchange. Aku dari kecil kan pengennya setidaknya pengen kuliah atau enggak tinggal di luar negeri gitu, ngerasain experience-nya. And then setelah dari ITB, and then dari ITB you stop for how many years you spend in the ITB? For like 1.5 years. 1.5 years, and then you don't like it? Kurang cocok mungkin ya. Kurang cocok mungkin. Sebenarnya aku suka sih lingkungannya, pertemanan juga baik di sana. And then why you decided to stop? Karena mikirnya kalau menurut aku ya S1 dan S2 di luar negeri itu feel-nya beda. Karena kalau S2 kan sebentar ya. Kalau S1 tuh kan hidup-hidup lagi remaja-remajanya gitu. Di luar tuh hidup sendirinya gimana. Jadi masalah apapun tuh sendiri dulu lah, baru kalau nggak bisa udah ini baru misalnya
tanya gimana nih gini gitu. Berarti experience itu yang ingin kamu dapatkan ya sebenarnya. itu experience yang ingin aku dapatin. Akhirnya memutuskan kenapa akhirnya pindah ke US gitu. And the first choice that was Cleveland. Ya karena saat itu midway semester 3 kalau nggak salah di ITB tuh. Terus itu udah kepikiran berminggu-minggu kayak aduh keluar nggak ya. Cuma waktu itu mikirnya kayak sayang tapi kayak udahlah terusin dulu, ntar kan bisa exchange atau enggak double degree masih keluar negeri juga. Cuma mikirnya tapi cuma sebentar ntar kalau gitu kurang nggak ngerasain gitu. Terus akhirnya coba ngobrol sama orang tua gimana kalau keluar, terus coba ke luar negeri lagi kan waktu itu nggak jadi kan. Terus akhirnya ya udah cobain aja dulu. Di US itu kan ada 2 intake ya, ada winter sama fall. Pada saat itu sedikit banget university yang masih open buat winter intake, jadi kayak Cleveland tuh salah satunya. Terus pas lihat, jujur itu universitasnya emang jelek menurut aku, lebih jelek dari ITB, lebih jelek dari ITB, iya. Sepertinya ya, feel-nya kayak. How could you say that? Kenapa kamu bisa mengatakan itu? Karena kayaknya nggak termasuk community college, tapi itu kan di Cleveland dan ranking juga menurut aku nggak peduli ranking sebenarnya, cuman dari soal kualitas pendidikan, aku kan pernah di sana 1,5 tahun di ITB, menurut aku masih bagusan ITB waktu itu. Jadi kesana tuh, karena dulu aku pernah baca kalau di US tuh setidaknya kita kalau udah masuk, nilainya bagus dan segala macam, mau transfer ke universitas lain tuh gampang. Jadi kayak, yaudahlah nggak apa-apa, yang penting masuk ke US-nya dulu, benerin belajar yang bener, GPA naik segala macam, baru transfer ke universitas yang lebih bagus. Walaupun nggak gampang juga sebenarnya. Waktu itu belum ada kepikiran gampang apa susah, yang penting masuk dulu deh gitu. Agak apa ya? Kayak Hail Mary gitu, ya udah coba dulu lah. Coba dulu gitu ya. Gitu, ya. Di Cleveland berapa lama? Di Cleveland 1 tahun. 1 tahun. And then you decided to do a transfer agreement. Terus akhirnya pindah ke NC State. Waktu itu pilihanku tuh Purdue University, NC State, sama kalau nggak salah Illinois, University of Illinois. Udah tuh ngisi semua application segala macam. Ada lagi kejadian waktu itu. Jadi yang Purdue sama Illinois udah kan keisi semua. Kalau di application tuh di page terakhir ada kayak harus di checklist gitu, baru di save and submit. Gak kepencet ternyata save and submitnya. itu teledor banget, kayak aduh. Nah yang NC State tuh ke submit. Tapi saat itu aku kurang pede kalau di NC State karena industrial engineering itu kalau nggak salah minimum GPA buat transfer tuh 3,4 apa 3,3. Dan kamu dapatnya berapa? Aku dapatnya 3 karena semester tadi di Cleveland tuh tiba-tiba anjlok, ada pelajaran susah kayak aduh. Udah gak pede tuh, terus kayak udahlah coba aja. Tapi kamu tetap submit aja? Aku submit aja, kayak udahlah pede lah, biarin gak apa-apa. And then you got it? I got it, thankfully I got it. And then sekarang berarti ini di tahun ketiganya di NC State. Di NC State ya. So you still have 1 year left berarti ya. Nah kenapa sih waktu itu memutuskan Amerika sih sebenarnya? Kenapa Amerika? Kenapa kan pilihannya kan banyak kan pastinya kan? Australia atau mungkin di negara lain. Kenapa sih Amerika kamu memutuskan untuk sekolah di US? Jadi pilihannya sebenarnya antara 2 waktu itu ya. Kalau nggak Eropa, Amerika. Nah kalau ke Asia kenapa nggak di-consider? Karena menurut orang tua aku terlalu dekat. Terlalu dekat tuh nanti jadi kayak takutnya ada apa-apa pulang dikit itu mereka nggak mau. Bahkan seperti itu ya orang tua kamu. Bahkan orang tua yang lain nih bahkan berharap anaknya itu dekat sama mereka biar cepet-cepet pulang nih kok ada apa-apa gitu. Dan orang tua kamu itu ternyata mikirnya agar kamu itu bisa ini ya. Jadi kayak adapt aja di sana gitu. Harus bisa survive dengan kehidupan sendiri gitu ya. Akhirnya pilihan kamu ke US. Dan aku ke US kayak udahlah kita ke US aja. Nah jadi waktu pertama berangkat, aku kan belum pernah ke US, belum pernah traveling sendiri kan. Terus aku pernah ngobrol sama ayah kayak, dianterin gak ini kayaknya? Karena kan waktu itu sebenarnya berani gitu, kalau traveling gitu, cuman kayak, aduh tiba-tiba jauh gini sendiri, terus di sana belum kebayang waktu itu. Terus akhirnya orang tua kamu nganterin?
Terus enggak. Oh ya? Enggak. Jadi waktu itu aku ngobrol sama ayahku katanya, udahlah nggak apa-apa, bisa kok, bisa. Jadi dari dulu tuh kecil kalau ada apa-apa tuh udahlah bisa. Okay. Jadi kayak aku ya udahlah cobain aja lah gitu. Dan kamu juga oke? Aku oke aja, kayak ya udahlah cobain deh. Orang gitu. kamu ngelupasin kamu dan kamu juga oke gitu ya? Sebenarnya waktu itu ibu aku masih kayak, aduh anterin dong, iya. Gitu ya. Atau nggak minta tolong ayah anterin gitu. Cuman ayahku kayak udah nggak usah, berangkat sendiri aja gitu. Bisa lah. Kayaknya waktu itu udahlah cobain aja akhirnya. Tapi menarik loh, akhirnya tapi kamu bisa ngelewatin ini ya, challenging itu semua kan? Iya. Okay. Jadi pas kesana, dan pada saat aku sampai Cleveland itu tuh mereka kurang apa ya, makanya aku bilang ITB itu mungkin lebih bagus, mereka kurang terorganisir gitu loh. Oke, jadi kayak secara kampusnya. Jadi kalau international student tuh sampai sana, mereka ada kirim email tuh bakal dijemput di bandara dan ditunjukin langsung ke dorm. Waktu itu aku terdampar juga di bandara kayak sampai 3 jam atau 4 jam. Siapa yang jemput jadinya nih? Kayak nggak ada. Terus kan nggak tahu apa-apa ya. Benar. Udah kemana nggak tahu, kesini nggak tahu. Dan public transportation Cleveland tuh jelek banget juga. Jadi kayak mau ke tengah dari bandara tuh susah. Akhirnya email. Setelah 3 jam atau 4 jam ada yang balas kayak, oh iya, ntar di arrange transportasi gini-gini. Akhirnya tunjukin dormnya ternyata belum siap. Oke. Ada aja masalahnya. Iya. Ada aja masalahnya. Tapi kamu ngerasain bahwa itu proses yang harus kamu lewatin dan kamu menikmati itu nggak? Aku sebenarnya kayak ada lagi, udahlah gitu. Ya udahlah ya. Malah jadi udahlah ketawa gitu kayak. Jadi kita ada lagi. Bukan yang kayak aduh ada lagi ini. Jadi kayak bukan ngebatin sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Ya udah gitu ya. Ini harus dilewatin gitu ya. Jalanin aja. Oke. Jadi waktu itu akhirnya nginep di hotel sama mereka 1 apa 2 malam gitu. Di hotel. Akhirnya pas di hotel tuh udah tuh kan jet lag ya. Jet lag, udah aku keluar aja, aku jalan-jalan sendiri tuh. Hari pertama pertama sampai, udah daripada pusing-pusing mikirin ini nggak bener, dormnya gini. Terus akhirnya aku jalan sendiri aja tuh, udah keliling beberapa jam gitu. Balik ke hotel udah malam, akhirnya capek juga kan jalan-jalan tidur akhirnya aman situ jet lagnya. Pengalaman kamu mungkin di awal mungkin tidak begitu yang enak kali ya mungkin. Tapi apakah di saat itu kamu memutuskan untuk pingin balik nggak sih? Atau pingin ngelanjutin? Pengen lanjutin. Penasaran nih dengan US seperti apa gitu ya. Adaptationnya awal-awal kehitung cukup sulit ya. Karena di Cleveland tuh kan banyaknya, maksudnya banyak mahasiswa internasional. Tapi kan mostly dia dari India. Dan menurut opini aku, orang-orang dia itu sukanya mainnya sama orang-orang ini sendiri. Oke. Dan kamu komunitas orang Indonesia rame nggak di sana? Di Cleveland? Nggak ada. Di universitas itu nggak ada. Jadi aku dari awal sampai tuh emang nggak ada komunitas orang Indonesia. Tapi pas sudah baru-baru mau pindah tuh ketemu kayak ada orang Indonesia yang tinggal di sana, ada yang anaknya lahir di sana. Terus jadi kayak akhirnya nemu gitu nih ada orang Indonesia beberapa gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomong tentang aplikasi kamu nih, kan karena kan kalau kita tahu memang US itu secara aplikasinya kan agak sedikit ribet ya, ya kan, agak susah sebagian orang mengatakannya. Tapi kalau kamu sendiri sih ngelihatnya, kalau misalnya kamu bisa go back a little bit when you decided to study in the United States, apa yang membuat aplikasi kamu itu kayak outstanding gitu sih sebenarnya? Personal essay sih kayaknya ya, menurut aku ya. Oke, apa sih yang kamu nulis di personal essay kamu? Seingat aku ya, seingat aku karena aku nggak terlalu ingat itu. Aku soalnya pernah ngobrol kan sama temen yang udah pernah kuliah di sana, lagi kuliah di sana setelah 1 tahun atau 2 tahun di atas aku. Kalau essay itu udah jangan terlalu dipoles karena mereka udah males bacanya kan, orang-orang kayak banyak yang mungkin show off atau apa, mereka tuh udah males baca yang kayak gituan. Jujur aja, sih udah aku kayak yaudah deh, akhirnya nulis essay. Ada beberapa essay kan waktu itu ada kenapa mau kuliah di sini, kenapa mau ke US, kenapa mau pilih jurusan ini, dan kenapa. Satu essay lagi tuh essay yaudah kamu tulis cerita aja lah gitu. Terus akhirnya aku cerita kayak pokoknya satu kalimat yang inget aku tuh bilang kalau I want to have a legacy in this world. Oke. Itu ada di essay aku. Oke. Dan menurut kamu itu
mungkin part itu yang mungkin agak sedikit yang oke kali ya. Karena itu lagi awalnya tuh aku lagi bilang kayak jujur aja kayak aku orangnya rada males sebenarnya. Kamu langsung jujur ya? Aku ngomong itu. Langsung aku jujur orangnya rada males. Kadang-kadang procrastinate juga. Oke. Tapi jadi aku bilang juga kayak there's like a switch. Kalau aku tahu ada sesuatu yang harus dikejar, hilang semua itu, langsung jadi ambitious. Padahal aku kalau lagi biasa nih nggak ada ambitious-ambitiousnya. Menurut aku nggak ada. Oke. Dan akhirnya kamu, nah bagi orang-orang yang ingin sekolah ke US berarti saran kamu berarti SI itu menjadi salah satu poin yang sangat penting nggak sih? Sangat kuat. Kalau di US itu sangat berarti kuat. memang harus benar-benar dibuatin sedemikian rupa, harus ditulis sedemikian rupa. Waktu itu kamu sendiri atau gimana? Sendiri ya. SI itu sebenarnya nggak harus bahasanya itu nggak harus yang terlalu advance gitu ya Inggrisnya, asal ya mungkin grammatically correct lah, atau enggak authentic ya, honest, kamu maunya juga apa gitu kan ya. Jadi ya mungkin sebagian orang mengatakan bahwa kayaknya ke US susah nih, salah satunya essay harus yang macam-macam. Tapi sebenarnya kan nggak kan ya? Enggak kan. Yang penting yang kayak kamu bilang tadi authentic, terus yang kayak be honest dia kan, terus ya kayak punya reasons why you want to study there. Okay. You have to be honest. Aku ingat pas aku udah keterima tuh, aku tanya ke teman kan kayak essay lo apa waktu kemarin. Terus dia bilang, dia nyeritain tentang kucingnya. Tuh kan dia keterima juga. Kucingnya, ya terus kayak oh berarti emang mereka tuh udah gak nyari yang kayak betul. Aku pernah kompetisi ini, aku pernah gini-gini, enggak. Ya mereka kan, tapi kan kita nggak akan pernah tahu ya di admission itu seperti apa mereka keputusannya itu seperti rahasia dibalik itu dari rahasia itu kan. Tapi kan sebenarnya yang kamu bilang tadi itu, but at least you have to be yourself, ya nggak sih? Jadi nggak perlu harus yang macam-macam. Nah, do you think like kalau misalnya orang ada prestasi itu nilai plus kan jatuhnya? Itu nilai plus. Ya kan. Tentunya. Jadi nggak mesti harus ada prestasi A B C D sehingga nggak kan. Oke. Pengalaman kamu ya kamu apa adanya. Aku apa adanya aja. And then you get it, right? Iya, masalahnya pas SMA tuh aku prestasi nggak ada sebenarnya kalau pas SMA tuh ya, karena bercanda terus pas SMA sebenarnya. jujur bercanda terus. Tapi jadi pas aku yang di Cleveland setahun, di ITB setahun tuh kan nambah harusnya. Tapi pas SMP tuh aku akselerasi. Jadi kayak pas jadi riset lagi. Iya, jadi kan awalnya kecepatan setahun, jadinya ngulang lagi, ya udah sama lagi. Iya. Nah, sekarang udah berapa tahun di US sebenarnya? What do you expect to get? Sebenarnya apa yang ingin kamu harapkan? Karena kan pasti kamu setiap tahun berubah-ubah nih. Saya pinginnya ini. Setelah 3 tahun di sana itu, what are you looking for? Sebenarnya apa yang kamu lakukan selain pendidikan? Oke. Mostly connections ya. Okay. Why do you think connection is so important? Oh, it's really important. Kalau aku kan pengen bikin bisnis nanti kalau udah lulus, atau enggak kerja bareng, melanjutin apa yang ayah lakuin sekarang kan. Itu connection itu matters banget. Jadi kayak salah satu aku mau S1 di sana itu karena kita selama nggak 4 tahun lah, gitu kan aku transfer ya. Selama 3 tahun di NC State itu kan pasti cari teman, terus ntar teman-temannya itu lagi. Jadi kayak it's gonna create like bond, you know. Karena kan kita di sini sama teman-teman, misalnya kayak aku SD sampai SMA tuh sama sekolahnya. Jadi kayak teman-temannya ya udah itu lagi. Jadi kayak pas ke sana gak kenal siapa-siapa, bingung dong. Gimana nih? Udah gitu kan bahasa pertamaku bukan Inggris kan, Indonesia kan. Jadi kayak waktu awal-awal sana tuh masih ada rasa canggung kayak aduh, kalau mau approach duluan gimana? Takutnya salah, gini. Iya. Tapi makin kesini udah santai sih. Udah santai banget. Networking kamu seharusnya menambah dong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu nanti akan kamu manfaatkan gitu ya. Kamu balik ke sini, do something, startup atau apapun itu gitu ya. Oke, that's nice. Oke, selain networking apa? What other things? Knowledge sudah pasti. Kamu akan udah pasti. Selain itu, what other things that you're expecting to get from the United States? I think life skills ya. Oke. Nggak banyak loh orang ngomong tentang life skills sebenarnya. Life skills ya. Apa yang kamu pelajari banget selama 3 tahun di US-nya? Jujur, masak sebenarnya. Oke. Aku nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Oke. Survival mode skill kamu gitu ya. Akhirnya jadi, masak apa lagi yang? Masak. Terus communication skill kamu belajar nggak? Oh, communication pasti dong. Banget. Kan kalau kita pakai bahasa kedua tuh masih ada rasa kayak aduh, ntar kalau kita approach duluan salah, mereka nggak denger. Jadi udah banyak pikiran gitu loh. Udah takut duluan. Udah takut duluan. Jadi selama di sana tuh kayak kadang-kadang 6 bulan lah, 6 sampai 1 tahun pertama tuh masih kayak
duh malu deh, enggak deh gitu. Jadi kalau ada yang approach duluan baru kayak kita ngobrol. Tapi sekarang kayak udah kalau misalnya ada apa-apa ya udah aku jadi kalau menurut aku tuh aku nggak mikir. Kalau ada orang nih aku mau approach, aku ngitung aja 1, 2, 3 udah jalan. Karena kalau kebanyakan diulang-ulang lagi tuh kayak nggak akan selesai dan nggak akan mulai juga kan. Malah jadi pikirannya kemana-mana. That's nice. Kamu emphasize dari life skill. Tadi kamu communication skill, terus belajar masak juga. Terus lain apa yang kira-kira yang kamu benar-benar dapatkan dari US sebenarnya? Adaptation sih. Adaptation. Karena nggak semua orang bisa ya menurut aku. Yes, I agree. Karena salah satu alasan aku pilih Amerika kan itu sebenarnya keluar dari comfort zone banget. Dan kamu memang nggak comfort banget ya? Oh enggak. Malah sangat jauh kan dari comfort zone. Iya. Jadi kayak adaptation gimana caranya ya bisa bertahan hidup. Karena kan kalau di kuliah tuh bukan melulu soal pelajaran ya. Karena kan ada social life, harus bersosialisasi juga, harus ada teman segala macam gitu. Jadi kayak pas kesana tuh mau nggak mau jadinya kayak dipaksa, di force untuk interact with everyone. And do you think all the skill that you got, knowledge networking, tadi life skill dan segalanya itu akan membantu sangat banyak itu ketika kamu pulang ke US? Definitely. You think, right? Yeah. Karena nggak, aku termasuk yang fortunate lah bisa kuliah di luar negeri, khususnya di Amerika. Jadi kayak menurut aku itu bakal jadi nilai plus untuk saat pulang lagi ke sini. Kayak life skills kan nggak semua orang. Walaupun kita bisa bilang kalau kuliah di kota lain, kan itu survival juga, hidup sendiri kalau di Indonesia ya. Cuman kan kalau di Amerika tuh kayak totally different. Totally different. Kayak jangankan ngobrol biasa nih, kayak belajar gitu. Kan kita pakai bahasa kedua kita sebenarnya. Ngobrol kita pakai bahasa kedua. Jadi kayak that's not that easy. That's not that easy. It's not like what do you think how easy it is. Jadi nggak segampang itu. Nah, tadi kamu udah dapat banyak. Nah, kalau di dalam kelas sendiri, what is the thing that you think, misalnya kayak skill-skill apa yang kamu dapatkan di dalam kelas, yang akhirnya kamu berpikir, kayaknya saya nggak pernah dapat nih ketika saya di US, jadi Indonesia. Misalnya kayak analytical thinking kah, atau project thinking, whatever. Apa yang selama ini kamu dapatkan di dalam kelas khususnya ya, the way how professors, misalnya kayak delivery misalnya, atau you work with the team, kira-kira apa yang kamu dapatkan di dalam kelas sebenarnya? Jadi mostly profesor di sana tuh nggak melulu salah satu jawaban. Mungkin jawabannya satu tapi jalannya bisa ada maybe like thousands or 100,000. Jadi kayak asal kamu bisa prove jawaban kamu make sense, itu dia terima. Jadi kayak dia nggak ngebatasin kita berpikir sih itu. Kalau menurut aku seperti TB, menurut aku jawaban ya udah. Jadi kalau di US itu diberikan kesempatan, this is the options, A, B, C, D dan segalanya, sehingga akhirnya kita itu akan pikiran kita itu akan jadi lebih besar lagi, jadi analytical thinking kita itu akan menjadi lebih besar lagi. Malah kadang-kadang dia nggak ngasih options juga, ada aja murid-murid yang datang kayak, kayak I think my way is also correct, like I can prove it. Jadi ditunjukin terus kayak, oh iya bisa. Kayak creative thinkingnya juga sangat benar-benar. Creative thinking itu sangat dilatih di sana. Dan the way how you think right now it is totally different. With myself like 3 years ago. Kamu di sana. Iya, pasti banget. Mindset kamu sudah pasti berubah banget. Karena kehitungnya jadi kayak hidup di belahan bumi yang lain ya. Beda banget sih, beda banget. Kalau misalnya ada kaca gitu, itu aku yang beberapa tahun yang lalu itu beda. It's totally different. And then you do you think you're so grateful with this situation so far? Definitely. You're so blessed dengan apa yang kamu mutusin, mungkin yang kayak di awal kayak dari Jerman, terus ITB, terus Cleveland dan segalanya, karena kayak mungkin di awal kayak kelihatannya kayak, aduh, kok pindah-pindah nih, banyak obstacle dan segalanya. Tapi akhirnya kamu menyadari bahwa semua rintangan-rintangan yang kamu lewatin itu adalah to make you better. Mungkin kalau nggak ada obstacle-obstacle itu mungkin nggak akan sampai NC State mungkin ya, nggak akan improve segini gitu. Karena kalau menurut aku kalau udah ngerasa pikiran kita improve tuh berarti kita udah
improve sejauh dari apa yang kita pikirin. That's nice the way how you think, karena kan ini it's all about perspective ya. Karena ketika rintangan itu kita ngelihat secara negatif, itu nggak akan negatif kan. Tapi the way how you think ke rintangan itu, and you make it positive, and then akhirnya kamu mendapatkan manfaat-manfaat dari itu semua. Oke. Can we talk about the student life? Kira-kira ketika kamu nggak di sana, nggak hanya di kelas, what did you do? Akademik pasti ya di kelas dan segala, tapi di luar kelas, what did you do actually? Jadi di sana tuh ada intramural ya. Kayak intramural tuh kita main olahraga, tapi lawannya murid-murid sana sendiri. Jadi kalau di sana tuh sports, aku kan orangnya suka main bola banget dari kecil. Jadi kayak di sana tuh ada 3, ada intramural, ada klub, sama D1 tuh yang kompetisi nasional di Amerika. Nah jadi aku ikut intramural sama aku ikut klubnya, klub sepak bolanya. Opsi-opsi, tapi nggak hanya kan banyak banget ya. Kira-kira kalau misalnya student pengen sekolah ke sana, tapi kayak saya pengen involve di organisasi ini, ada kan ya? Ada. Jadi tergantung jurusan kan ya. Kalau di industrial engineering, kalau nggak salah ada namanya Industrial Engineering and Systems for Engineers gitu loh, atau apa gitu, pokoknya tentang industrial engineer. Mechanical engineer ada American Society of Mechanical Engineers. Jadi kayak tergantung jurusannya pasti ada organisasi lagi. Dan di NC State tuh aku nggak kenal orang Indonesia lagi. Jadi menurut aku yang bikin aku improve juga karena aku mainnya benar-benar sama orang yang punya perspektif beda gitu loh. Kan point of view mereka sama point of view aku totally different dong. Kayak mereka biasanya hidupnya kayak gini, aku hidupnya kayak gini. Jadi kita malah sharing gitu loh. Jadi kayak dulu di Indonesia gue gini-gini. Terus dia cerita kalau SMA dia gimana atau enggak gimana. Jadi kayak tukar informasi sih jatuhnya. Karir. Lu mau ke depan mau jadi apa nih? What do you want to be? Sebenarnya sekarang pengen lulus dulu lah. Nggak pengen panjang-panjang dulu ya kemana ya? Pengen lulus dulu. Habis itu aku pengen kerja di sana. Tapi bukan untuk waktu yang lama sih. Mungkin kayak 3-5 tahun lah. Tapi the final plans itu memang kamu pengen go back to Indonesia. Do something. Final plannya pasti balik lagi ke Indonesia. Karena as I mentioned in my essays before, like I want to have a legacy. That's nice. Tempat yang bagus untuk mulai. We are in the end of the sessions ya. Padahal sebenarnya banyak banget yang ingin saya tanyakan, tapi karena sesi kita memang kita singkatkan nggak terlalu panjang. Last messages to people who want to study in the United States. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau misalnya gini deh, if you're fortunate enough to go to the US, please go. Just for your sake, not for mine. Karena opportunity-nya banyak banget. Mungkin kalian lihat di YouTube atau di TikTok kayak kuliah mah sama aja lah sebenarnya. Mungkin di sana lebih susah dikit kira bahasa Inggris. Kan sebenarnya ada hal-hal kecil yang kalian kelewat karena kalian nggak tinggal di sana. Jadi kayak kalau fortunate enough, dipertimbangin aja pergi ke sana. It's kind of scary, but I guess facing it would be the only solution later. Jadi kayak, kalau beruntung atau ada beasiswa, coba pergi. Jangan kan ke Amerika deh, ke luar negeri juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu aja sih Kak. Thank you so much. Pesan kamu kayaknya ini banget deh, kayaknya kena banget deh ke orang-orang gitu loh. Iya, karena kesempatan itu mahal sih. Kesempatan itu mahal karena biar nggak ada penyesalan lah nanti. Karena bakalan banyak sekali yang kamu dapatkan. Bakal banyak banget. Alright, harus kita akhirin, terima kasih banget teman-teman semuanya yang stay tune di podcast kita. Karena banyak banget, tadi saya bilang di awal, kita akan dapat inspirasi, motivasi, referensi. Udah pasti, ya tadi ngobrol tadi panjang banget ya. Ini akan menjadi, memberikan inspirasi buat teman-teman, pasti ini akan motivasi dan pastinya akan banyak sekali tadi referensi-referensi yang sudah diberikan sama Tara. Dan juga, buat teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di Education USA Indonesia.
Dan YouTube kita pastinya di-subscribe karena podcast-podcast kita sebelumnya itu kita rilis di sana. Alright, thank you so much. Terima kasih Atarel. Terima kasih semuanya. Happy to share. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you.